Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan ayahanda Cak Nun dan Cak Fuad. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa. Singkat saja, karena saya ingin tahu. Pertanyaan ini akhir-akhir ini berseliweran di kepala saya dan penasaran sekali ingin tahu jawabannya. Pertanyaannya itu adalah, keimanan kita itu otoritas kita atau otoritas Tuhan? Atau kolaborasi keduanya, dan bagaimana kolaborasinya itu kalau misalnya kolaborasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai standar umum keimanan yang baik dan bagaimana mempertahankan keimanan itu. Ya, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Kembali ke Quran aja ya. Di surat Al-Hujurat, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Ini kan standarnya ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan kemudian dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya di jalan Allah. Ya itu aja. Jadi untuk mengukur iman kita teguh, mantap, atau ada keraguan. Kalau masih ada keraguan ya berarti belum mencapai standar iman yang benar tadi. Ragu itu misalnya bagaimana? Bukan ragu Allah itu, kita yakin Allah itu ya Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kita ragu akan rahmat Allah, ragu akan rizki Allah yang ditentukan untuk kita, ragu akan ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, nah itu juga ada keraguan seperti itu. Jadi pengertian tidak ragu itu bukan hanya soal ragu, benarkah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, benarkah Muhammad itu Rasulullah, bukan itu. Saya kira kita semua yakin itu. Tapi ya itu kelanjutannya tadi ya. Ragu bahwa Allah itu betul-betul pemberi rizki, ragu bahwa Allah itu betul-betul akan memberi jalan keluar kepada kita saat kita menghadapi kesulitan, ragu bahwa Allah itu sudah menetapkan rizki untuk kita ya, sehingga kita tidak perlu cari ya secara tidak benar. Nah itu namanya iman yang tanpa ragu. Tapi itu harus diikuti dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad. Hidup itu adalah jihad. Ya. Jihadnya apa? Yang pertama dengan harta. Mengapa kok dengan harta dulu? Karena jihad harta itu tidak akan pernah habis kepentingannya. Jadi tidak akan pernah kemudian ada masa di mana orang sudah tidak perlu lagi berjihad dengan harta. Karena sepanjang sejarah manusia juga ya memerlukan ini jihad dengan harta ya, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang yang kesusahan. Karena memang di dunia ini tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin keadilan, sehingga ada orang-orang yang termiskinkan ya. Nah, misalnya maka jihad bi amwalikum ini nomor satu. Baru setelah itu jihad dengan diri sendiri ya, yang itu artinya sangat luas. Jihad dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Baru kalau memang diperlukan, sak nyawane pisan. Nah itu bi amfusikum itu nyawa, jihad dengan nyawa itu memang diperlukan tapi pada waktunya. Bukan berarti kemudian wah kewajiban jihad kok gak ono musuh ya, ndolek musuh nek ngono ya diperangi. Jadi menciptakan musuh untuk diperangi, bukan begitu ya. Jadi jihad bi anfusikum itu sangat luas pengertiannya. Termasuk kalian, kita semua datang ke sini ini juga jihad ini. Ya, ini jihad kita. Nah, jadi itu salah satu saja kita ambil penjelasan Quran langsung mengenai standar keimanan. Di ayat yang lain ada itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Misalnya itu, dan masih bisa cari lagi dalam Al-Quran. Tapi saya kira itu aja yang paling pokok saya sampaikan. Terima kasih.
Saya melanjutkan ini nanya ke Cak Fuad. Ada ayat lain Cak Fuad yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kadar keimanan seseorang dengan ujian Allah. Kalau nggak salah ada, apakah engkau mengira engkau sudah beriman sedangkan engkau belum mendapat? Ya. Walanabluwanakum bisya'in minal khauf dan seterusnya. Jadi memang iman itu harus diuji, ya. Harus diberikan ujian. Rasul mengatakan bertambah kuat iman seseorang, bertambah besar ujiannya. Itu memang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah, dan di dalam Al-Quran juga bisa kita cari hubungan antara keimanan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit dan lain sebagainya, itu harus juga kita sikapi sebagai salah satu cara kita untuk naik kelas dalam keimanan kita, ya. Saya kira begitu tambahnya. Untuk anak saya ya, karena menganggap saya bapak yang tadi, saya merasa beruntung kan seharusnya kan kakek. Jadi begini Dek, karena saya sudah dipanggil Mbah ya. Jadi gini Dek, menurut saya ini saya nambahin aja. Yang dikatakan Cak Fuad sudah merupakan tulang punggung dari pemahamannya, tapi saya nambahin cabang dahan-dahannya. Jadi gini, kalau Anda tidak punya pikiran dan pertanyaan seperti itu, maka hidup Anda belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati kan nggak bisa jawab. Satu ya, nggak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika yang seperti itu. Dialektika seperti itu, misalnya saya kasih contoh gini Dek. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, akan menjawabmu. Tapi itu nanti ada mekanisme begini. Kalau kita minta tiap hari, dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa, kan gitu kita. Itu juga Allah kan agak kecewa juga lah. Kamu itu minta kok nggak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa, kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan, kalau kamu minta-minta sama Allah, Allah mungkin ya begini, kamu tuh kurang apa, saya kasih segala macam terus, masih minta-minta terus itu. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ini kamu nikmati aja. Tapi terus kamu tidak berdoa, terus Allah malah ngomong lain lagi. Sombong betul kamu tidak minta ke aku. Nah, yang benar yang mana? Minta apa tidak minta? Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu supaya lebih matang. Puncak kematangannya kita belum pernah tahu, memang begitu hidup itu. Itu loh Dek. Dan mengukur iman sendiri ya tidak bisa. Yang bisa mengukur ya Allah nanti kan. Kita tidak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya Dek ya. Menurut saya itu tambahan aja supaya Anda jangan terus mencari jawaban objektif. Kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif. Tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik, enggak. Cak Fuad tolong dijelaskan Cak Fuad, ini saya mumpung Cak Fuad di sini lah, ini kita habisin lah pokoknya. Ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis. Misalnya sekarang Cak Fuad kemarin menjelaskan waktu di Padang Bulan, kan selalu kita ini bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu kan. Cak Fuad, saya kira Cak Fuad kemarin membedakan antara itu kan kalimatnya litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Mawaddah rahmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. Yang semoga itu sakinahnya. Iso apa ki diurut ae kaya ndoke petik iki. Menurut Cak Fuad, mawaddah itu adalah rasa untuk ingin menyatu dengan suamimu, dengan istrimu. Itu sudah pasti itu. Karena kamu mencintai kok. Itu jangan semoga. Nek kan jek semoga lah, kon rabi lah apa jek semoga iki cintane. Kan gitu. Jadi mawaddah sudah pasti, rahmah sudah pasti, tidak ada semoga. Yang semoga adalah
Sakinah. Nah, litaskunu ilaiha, jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus. Kadang sakinah, kadang gak. Awan sakinah, sore gak. Begini sakinah meneh, selesai sakinah gak meneh. Mari ngono pegel oleh gak sakinah, sakinah meneh. Terus engko dek ayo sakinah pok dek. Wis suwe gak sakinah ya. Ya Pak, mohon maaf, ini epistemologinya Syafuat ini mulai hari ini sampai nih kalau kawin tolong jangan, menurut saya kalimatnya ndak gitu ya, biar dibikinin Syafuat kalimatnya, bukan semoga menjadi keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Yo salam lu Syafuatnya nyuwun sewu Syafuat. Ya apa? Ya itu saya hanya mengajak saja untuk berpikir ya, karena ayatnya itu litaskunu ilaiha, kan gitu ya. Untuk bisa sakinah itu waja'ala bainakumul mawaddata wa. Jadi Allah memang agar manusia bisa menuju kepada sakinah, maka Allah menciptakan mawaddah dan rahmah di dalam diri. Jadi itu memang Allah yang memberikan, sudah diberikan kepada Allah pada hati seorang manusia itu dengan pasangannya itu mawaddah wa rahmah. Nah, itulah yang menjadi bekal untuk menjadi membentuk keluarga sakinah. Tapi sekali lagi di situ saya ingin memberikan satu catatan bahwa di situ litaskunu ilaiha, gitu ya. Taskunu ila itu menurut pemahaman saya berarti ini proses yang terus menerus, gitu ya, menuju ke sakinah. Iya, menuju kan berarti yaitu tadi tidak pernah sampai bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang selama hidupnya nggak pernah bertengkar misalnya. Ya enggak begitu. Iya. Jadi ini proses sakinah itu terus menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawaddah wa rahmah. Itu harus dijaga. Kalau itu dijaga, insya Allah tercipta sakinah. Misalnya istriku dulu kok seperti cantik sekali, kok sekarang enggak, misalnya gitu ya. Ya kok seje saiki yo, kok tonggoku luwih ayu saiki misalnya gitu ya. Nah, ingat rahmah di sini. Rahmah itu apa? Senajan elek tapi bojoku. Kan gitu ya. Iki dhisik kayane akhlake apik, saiki kok malih koyo ngene. Senajan koyo ngene dia tetap bojoku, harus saya didik, harus dan begitu. Nah, itu untuk karena ada rahmah. Jadi mawaddah, rahmah itu harus bergandengan terus ya. Nah, kalau itu dijadikan pegangan, maka sakinah akan terwujud ya. Meskipun tengkar, setelah tengkar tapi eling mawaddah warahmah, akhirnya sakinah lagi. Jadi itu dinamis. Itu yang pernah saya terangkan begitu di Padang Bulan ya. Jadi kalimatnya kayak kira-kira ya, engko ditelek singkate. Semoga dengan mawaddah dan rahmah mereka berdua, keluarga mereka menjadi sakinah. Ngono kalimatnya asik, seneng aku. Kalau nggak ada Syafuat nggak jelas. Engko Gusti Allah muring-muring kapok kon. Kok semoga mawaddah karepmu ya apa? Wis tak kaiket biyen kon. Itu sudah tak kasih dari dulu mawaddah warahmah kok. Itu bekalmu untuk sakinah. Gitu deh, jelas sekarang ya. Oke, yang sudah terlanjur mencetak undangan perkawinan dirubah besok ya. Oke. Ya sip ya deh ya. Untuk yang Mojopahit nanti saya tanya langsung ya sama yang bersangkutan ya, paling tidak Brawijaya 5 ya, tak tanya langsung karena beliau yang berunding terakhir dengan Sunan Kalijogo di Gunung Cetro kan gitu kan ya. Nanti saya tanya langsung daripada saya jawab nanti kon kok lancang jawab ngono gak enak aku. Jadi kalau nyuwun izin tak jawabnya tenarek niko. Oh iya gak apa-apa nun gitu, karena saya kan harus runding terus. Nanti kalau tidak nanti saya jadi jadi fadlizon gitu. Gitu. Atau siapapun lah pokoknya saya lah pokoknya klaim gitu ya. Nanti saya tanya langsung kenapa 11? Kenapa kok tidak 11? Iya. Kenapa kok 9 gitu. Karena 9-11 itu kelahirannya istri saya. Yaitu 11 November. Wah, apa hubungannya? Ya karena hubungannya lah. Urip mesti karena hubungannya. Ya karena hubungannya ya gak apa-apa, yang penting seneng hati ini. Kan gitu. Gitu. Itu sama dengan pertanyaan ada kapal beratnya 350 ton
penumpang laki-lakinya 700, penumpang perempuannya 370. Berapa umur nakodanya? Nek iso jawab kon takai bojo 5 kon. Kalau jawabannya gampang, nakodanya umur 43. Bagaimana hitungannya? Ini gue om kula ya. Gampang. Oh, Indonesia sembarang dienggokno iso kok. Iya Pak. Gitu ya Mas ya. Kalau kamu tidak punya kelakar-kelakar dalam hidupmu, itu ada 2 tanda. 1, kamu kurang potensial, kurang berbakat untuk bahagia. Nomor 2, berarti kamu kurang cerdas. Karena kecerdasan itu outputnya itu ya, ekspresinya itu ya kelakar itu. Kelakar-kelakar itu. Loh, ini serius Mas. Saya sejak kecil saya berkelakar tanya Cak Fuad. Saya sama Cak Fuad itu menjadi kakak saya, itu pahalanya sangat besar. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya tuh tidak pernah keluar dari sekolah. Terakhir saya keluar dari SMA. Aku tidak keluar. Saya kelas 1 juara. Setelah itu saya kenal sastra Malioboro. Tiap malam saya di Malioboro. Satu kuartal itu 4 bulan. Saya izinnya bolosnya itu sekitar 30 sampai 35 kali dalam 1 kuartal. Terus saya meneruskan, ya gak ketututan pelajaran, akhirnya saya keluar. Terus saya dideketin Cak Fuad sore-sore, Nun bisa nih lo marek nopo sekolah, bisa nih kita wis semarin ngono gak sekolah gak apa-apa. Sakno ibu cek seneng ya, karena Cak Fuad bilang ibu, saya langsung oke. Akhirnya saya berangkat ke rumahnya kepala sekolah yang kemarin sudah saya maki-maki. Demi minta maaf, karena kenapa saya keluar sekolah? Karena saya itu ketua OSIS. Saya itu ketua OSIS, sekretaris saya Busro MS, Busro Mukodas. Gitu. Terus karena saya OSIS, saya disiplin orangnya. Saya tidak perlu disuruh disiplin, saya sangat berdisiplin. Karena saya thoriqot sejak kecil. Saya tidak pernah melanggar. Saya betul-betul tekun, disiplin dan sangat rajin. Gitu. Nah, saya mengerjakan sebagai ketua OSIS itu semua urusan saya beresin sampai akhirnya berbenturan dengan jam pelajaran. Karena nanti ada lomba apa di sana, ada kontes apa di sana, ada matematika, olimpiade, semua saya ngirim teman-teman itu demikian Pak, sehingga banyak yang berbenturan dengan pelajaran. Akhirnya guru marah sama saya. Ini gara-gara OSIS ini, gini, jadi tidak lancar pelajarannya. Loh, aku gak padaan gak jadi ketua OSIS gue. Saya ini menjalankan tugas kok malah dimarahi guru. Aku nang kepala sekolah, Pak, aku dino iki leren dadi ketua OSIS dan leren dadi siswa sampean. Wek. Tak suwe buku OSIS itu. Mulai kondo Cak Fuad dirayu sama Cak Fuad. Jadi 2 hari kemudian saya minta maaf itu. Jadi saya, teman-teman sekalian, memang agak gila. Jadi menjadi Cak Fuad itu bagi saya udah, Cak Fuad nggak usah beramal soleh, sudah cukup, mesti masuk surga. Iso ngeladeni aku luar biasa. Karena saya tuh ya Allah nakalku karu-karuan pol wis aku ngobong omah sapi terus. Jadi Cak Fuad itu pernah tak suruh melakukan dodok. Jadi saya nggak mau buka puasa. Aku juga gurung mlebu SD, nggak mau buka puasa. Saya terus lari ke gerdu itu kira-kira 300 meter dari rumah saya. Terus saya di gerdu, usume wong buka, aku ndek gerdu ijen. Terus dirayu sama kakak-kakak saya, mbah saya gitu. Aku gelem buka tapi melaku ndodok, nggawa panganan teko omah nang gerdu. Mbok Cak Fuad ndodok ini nggawa panganan. Wes. Wah, aku nakal pol waktu itu, Mas. Jadi kalau saya kembalikan kepada Anda, Dek, jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini, wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan, bekerjalah kamu, fantasyiru fil ard, untuk mencari nafkah kan. Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan, kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialektikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. Gitulah. Nah, kamu jawab begitu. Kamu tetap berusaha supaya lebih beriman. Tapi nanti Tuhan jangan kayak Tuhan bilang, wahai hambaku, engkau tidak beriman kecuali aku kasih hidayah kamu untuk beriman. Ayo piye gue. Ayo. Sampean ngewohi, masa ngomong ngono sampean? Kan enggak bisa bilang gitu. Ya nikmatilah, Allah begitu tuh nikmati, karena itu cara Allah bercinta dengan kita.
Memang Allah seperti itu. Dan Allah itu maha pecinta yang luar biasa. Bayangin, malaikat itu percepatan speednya itu kan 5 gini, satu harinya malaikat pada manusia 50.000 tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah 50.000 tahun. Gak mek wis tuwek kon. Wis dadi akeh kon kabeh dadi. 50.000 tahun. Wis dadi akeh to. Apa iku? Badar besi. Hajar jahanam. Virus. Besok bisa jadi akeh. Allah sendiri itu menyebut dirinya itu hanya 1000 tahun speednya ketika menemui kita. Jadi Allah itu aneh, itu Allah itu aneh. Dan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya coba Anda, Allah kok maha bersyukur itu ya coba. Asyakur kan? Allah asyakur, Allah maha bersyukur kan enggak rasional tuh. Tuhan kok bersyukur loh. Itu memahaminya kalau dengan tafsir enggak bisa. Kok Allah maha bersyukur? Tapi di lain pihak Allah mengatakan, wahai manusia, meskipun engkau berbuat baik setinggi gunung, aku tidak tidak bertambah kemuliaanku. Meskipun kamu berdosa seluas lautan, tidak berkurang kemuliaanku. Kan gitu. Gitu. Terbalik kan omongannya. Yang tadi bilang aku maha bersyukur. Dan bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu terus dikasih bersyukur. Iki Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak butuh apa-apa. Tapi dia bilang aku maha bersyukur. Kan asik gitu. Sampean nih. Jos Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu Allah merendahkan dirinya, Allah neguk sampai ke tadabbur tafsir. Maka huruf alif lam tadi, alif itu Allah yang maha gagah perkasa, tegak. Tapi begitu dia merunduk kepada kita menjadi alif lam. Inilah atau ro. Melengkung dia, mendekat ke kita dengan speed hanya 1000 tahun dibanding satu harinya manusia. Satu harinya Allah 1000 tahun manusia. Sementara malaikat 50.000 tahun. Bahkan Allah di mana ada engkau, ya Pak, kalau engkau sendirian aku yang kedua, kalau engkau berdua aku yang ketiga. Kan gitu kan? Jadi Allah bareng sama kita sekarang di sini. Dan apakah Allah yang kita gendong? Bisa gini, Mbak Suripan wis. Apakah kita yang menggendong Allah atau Allah yang menggendong kita? Kan Allah yang menggendong kita. Jadi Allah menjadi huruf ba, menampung kita. Itulah ibu, ba. Makanya kecilup, ba. Kurang jelas huruf-hurufnya Allah itu. Cilup, ba. Gitu loh dia ya. Jadi nikmati itu dan jangan cari jawaban objektif, ya nikmati saja. Yes, iki meningkat iki imanku. Dan kalau perlu sekarang kamu jangan nunggu ujian Allah. Ujian Allah dikasih, kamu tanggung. Ayo bismillah, ya Allah. Kuatkan aku akan tanggung ujianmu. Tapi kalau Allah tidak mencoba, ujin dewe awakmu. Terus saya dari kecil menguji diri saya terus, tak jajal. Jadi arek-arek takon nggo watu gede aku melumah. Jeluek, gue niku watu belek ngene iki. Hanya untuk menguji, gitu loh, untuk menguji. Saya musim dingin di Amerika, di Eropa, Siberian winter 52 derajat. Aku metu nganggo jaket biasa, gak nganggo stocking, gak nganggo metu jajal. Malaikat muring-muring. Kon jajal tak jarno bongko temen kon. Ya toh, selamat aku dikon ngelindungi kon, gitu kan. Akhirnya aku dilindungi dan aku tidak sakit tulang. Seharusnya sakit tulang saya, karena saya 2 bulan menjadi gelandangan di Belanda dan saya benar-benar harus sakit. Tapi saya tidak sakit. Dulu pernah sakit dikit, sisanya di sini, di apa gini, tulang gini, bangkean gini. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan seharusnya mati seharusnya. Dan sudah berkali-kali saya seharusnya malaikat akhir kon iku ngerepoti aku gitu.
Gitu deh ya, yang asik sama Allah, asik ya, yang akrab sama para malaikat, akrab sama Allah. Dan kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia, bilang sama dia, Mas, iki bocah urung kuat, gue karo aku wae. Itu yang membuat nyuwun sewu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu, dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lah aku saya tidak mau ngusir saya. Mis tak cekel tok. Iki areke gurung kuat kon melok aku sik ta ya, gak apa-apa ya. Nek karo aku lah gak usah ganggu aku. Nek tak kontak kae tak anu tak pakani sakarepmu lah. Iki areke sakno iki karo aku karo tak cekel kene wis terus dia tidur. Sudah sembuh dia. Kosong lagi. Akhirnya jinnya ikut saya. Gitu. Terus njaluk, "Cak, aku tukono sate Padang." Aku jawabnya gampang, sampai te Padang dasmu. Aku dhewe anggringan kadang gak duwe dhuwit kok. Ya kon ngongkon doyol-doyol kon ngongkon nyopet ngono. Enakmu dhewe ana jen njaluk mangan menungso ngono aku. Ya tapi dia ketawa. Wah, sampean ini lucu teman. Lucu teman. Maka mereka seneng sama saya. Loh, ini saya, karena saya tidak benci, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah ngusir-ngusir. Ini bumi kita bersama. Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi, jin disebut lebih dulu di Quran, tidak pernah manusia loh. Dia teman kita. Cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya. Bahwa teman-teman, tanah aja teman kok, semut aja teman kok, kan itu loh Mas, Mbak ya. Gitu. Jadi demikianlah makalah mengenai jin untuk sementara waktu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang kesurupan di Depok, di Pluit, di mana-mana, kalau terpaksa sebutin jenengku. Tak kandak nombah nun loh, Monos. Kemarin teman-teman yang dari Mandar dapat cerita sangat banyak dan agak wah ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang seperti itu? Masa ada demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto, terus ada satu anak yang Janun, tolong aku Janun. Le demo di Makassar njaluk tolong aku di Jogja. Janun. Tiba-tiba Mas, dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya yang jaraknya 15 km dari tempat demo itu. Dan dia nggak paham sampai sekarang. Dan saya bilang, enggak, kamu itu enggak demo, kamu itu memang di rumah, kamu ngelamun. Kamu itu ngelamun, tidur, kamu pikir kamu demo, terus kamu ngelendur ke depan rumah, saya bilang gitu. Loh, jangan serem-serem, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Lah temenan Mas, itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya terus kemudian beres masalahnya, bukan karena nyebut nama saya, cuman Tuhan tidak tega sama saya. Oh alah sakno arek iku wis disebut-sebut jenenge mosok gak tak marekno, kan gitu. Bener nggak Mas? Tuhan kasihan sama saya. Kalau Tuhan kasihan sama saya dan Anda sudah serius bener nyebut saya, kan Tuhan tidak tega. Ya sudah kalau gitu tak sembuhin, kan gitu. Bukan karena saya hebat, gitu. Tidak ada yang manusia hebat, tidak ada. Di Ma'iyah semua harus tahu bahwa manusia tidak ada yang hebat. Tidak ada di antara kita yang hebat. Yang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tuh nggak ngerti apa-apa soal gitu Mas. Ngelihat yang nggak bisa. Cuman dimintai tolong. Akhirnya aku kirim wong, Kirno, Yoyo, kadang tak Kirno terutama yang tak suruh nanganin gitu-gitu tuh. Terus begitu Kirno teko, wah, anak buah Cak Nun meneh. Loh, terkenal Cak Nun di kono. Wes, hilang Mas, hilang terus tidur lagi, masuk lagi. Kirno udah pergi, masuk lagi, ditelepon Kirno, iya kumat meneh, seje iki. Tadi suaranya gede, sekarang suaranya perempuan. Kirno datang lagi. Ini bolak-balik anak buah Cak Nun. Padahal aku ya sering nang Padang Bulan loh. Jadi Allah itu bercinta sama kita dengan berbagai macam cara. Dan jangan pernah menyangka bahwa engkau memiliki kekuatan apa-apa. Dan jangan bangga dengan dirimu sendiri. Banggalah terhadap imanmu kepada Allah. Imanmu bukan engkaunya, gitu ya.
Teman sekalian, Kak Fuad, kalau ada kalimat-kalimat terakhir sebelum kita akhiri, pesan-pesan. Baiklah, jadi saya kira 1-2 kalimat aja. Mari kita dalami terus menerus ya inti dari Ma'iyah ini, dan itu terus kita belajar. Saya juga terus menggali ya sampai nanti kapan kita tidak tahu, tapi terus menerus kita harus mencari dan mencari. Jangan merasa kita ini sudah mencapai suatu tingkat ya keimanan yang tinggi atau sejenis dengan itu. Kita harus tetap tawadhu dan selalu tidak lupa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita semua memerlukan petunjuk dari Allah. Kita tidak perlu merasa lebih tinggi dari siapapun. Saya kira itu aja, dan mudah-mudahan ya Allah selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sangat jelas yang dipesankan Cak Fuad. Saya kira sesuai dengan satu gelombang dengan kita semua, bahwa di Ma'iyah ini tidak ada tokoh panutan. Karena panutan kita, kalau Anda orang Islam, dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda orang Kristen, Anda ke Yesus segala macam, itu monggo dielaborasi sendiri bagaimana gitu ya. Tapi kita menghormati semuanya, termasuk teman-teman kebatinan, teman-teman yang dari Mojopahit segala macam, itu kita hormati. Dan Brawijaya 5 sudah datang ke Padang Bulan 3 kali, belum lagi yang lain-lain. Gajah Mada yang belum, sampean Ronota, gak enak aku gitu. Tapi Brawijayanya udah datang. Dan kita kasih waktu untuk pidato. Cak Fuad tahu, kita kasih waktu untuk pidato. Dan cara kita untuk menghormatinya sangat sederhana, saudara-saudara. Apa yang beliau kemukakan tadi, yang penting adalah itu tanda bahwa beliau sangat mencintai rakyat kita, rakyat Indonesia. Bahwa cara dia melihat itu berbeda dengan kita, bahwa metode yang dia tempuh dan strategi yang dia tempuh itu berbeda dengan kita, itu urusan kedua. Tapi yang penting beliau cinta kepada rakyat Indonesia, dan kita harus bersatu di dalam cinta itu. Kan gitu kan? Jadi dia tidak saya bantah, tidak saya salah-salahkan, tidak saya kelenek-kelenekkan, ya tidak saya sesat-sesatkan. Tapi turuti, emang ada yang tidak tersesat di antara kita. Kita semua tersesat, sehingga kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu hanya diucapkan oleh orang yang sadar bahwa dia masih sesat. Kan gitu. Bagi yang sudah yakin tidak tersesat, mulai besok pagi tidak usah sholat. Ibarat orang sholat, adzane wis, pujiane wis, qomate wis, saiki langsung takbiratul ihram ya. Terus gak ada preambulnya wis cukup UUD 45. Jadi malam hari ini ada beberapa energi yang digumpalkan menjadi satu. Pertama energi Ramadan, yang kedua energi 17 Agustus. Kemudian ada energi-energi yang merupakan penyangga dari dua energi tadi, yang sudah pasti makronya adalah kenusantaraan atau keindonesiaan. Dan saya Kiai Kanjeng harus memberi bumbu-bumbunya, sayur-sayurnya, kerupuk, sambal, dan jengkolnya. Nek sing seneng jengkol karo pete. Iki rodok serius ini gak apa-apa ya, rek kayak kuliah ya. Soalnya awakmu iki kok meneh-meneh sing diandalkan untuk memasuki zaman di mana Indonesia akan mengalami kebangkitan yang baru. Nah, itu pas awakmu kok umur-umur selawe 30 wis bangkit. Nah, awakmu gak melok bangkit yo. Pilihannya dua, kon melok surup ta melok fajar. Ada bagian dari Indonesia yang surup atau sedang memasuki kegelapan, dan ada bagian Indonesia yang memasuki fajar, sehingga akan bertemu dengan terbitnya matahari. Oke, jadi saya nyicil pertama. Rasulullah itu mengatakan Ramadan itu madrasah. Jadi Ramadan itu sekolahan. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, kita seperti masuk hari-hari mulai sekolah. Sudah pasti sekolahnya khusus dan lebih komprehensif nilai-nilainya. Nah, kalau ada sekolah berarti ada landasan filosofi dan ideologinya.
Di belakang itu atau di bawah itu ada akidah dan akhlaknya. Terus berarti harus ada metodologi dan kurikulumnya. Nomor 2 ya, jenenge sekolah. Nomor 3 harus ada ruang-ruang pembelajarannya, yaitu fakultas-fakultas, jurusan-jurusannya. Nah itu harus kita rumuskan. Berangkat dari 3 itu kita akan bersama-sama ngoncei bareng-bareng tentang Ramadan. Bu Rektor langsung bersama kita, nama Bu Rektor ini Brahmasari, Ida Ayu Brahmasari. Jane gak usah nganggo ayu, wis jelas ayu lah. Ojo diayo-ayokno wis jelas. Lo narek-arek iku. Nek soal situ cangkeme, Masya Allah. Saya senang dengan kata Brahma karena saya curiga secara epistemologis, antropologis, asal usul kata Brahma itu dari Ibrahim. Tapi ini tidak mudah untuk diteliti atau untuk mendapatkan hipotesis apalagi kesimpulannya. Tapi saya husnudon. Memang kalau Anda ngomong Islam dan agama-agama, apa itu Nasrani, agama Nabi Daud, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, kemudian Muhammad SAW, semua itu kan asal usulnya kan dari Ibrahim. Jadi agama Tauhid itu cikal bakalnya adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi mbae agama itu Ibrahim. Nah Ibrahim itu nek diucapkan kan Bram. Akhirnya saya jadi Bram, maka hikum Bram sopo iko. Nah secara tradisional dia menjadi Brahma. Brahma itu nyicil didik ya Rek ya. Brahma itu biasanya diterminologikan ada Brahma, Ksatria, Sudra. Terus ada Parya segala macam, tapi kita ambil 3 saja. Brahma itu dalam definisi saya, dan ini tidak ada di sekolahan. Karena saya bikin sekolahan sendiri, sing percaya monggo, gak percaya buaan. Brahma adalah orang, jadi Brahma, Ksatria, Sudra itu bukan ukuran sosial tapi ukuran ideologi pribadi masing-masing. Brahma adalah siapa saja, terserah dia tukang becak, dia terserah dia wakil presiden, terserah dia anggota DPR, terserah dia pengusaha. Tetapi kalau yang dituju adalah Allah dalam hidupnya, maka dia seorang Brahma. Jadi mindsetnya itu menuju Allah. Yang lain-lain nomor 2, nomor 3. Yo nyambut gawe, yo bertani, yo dagang, yo bersaing untuk fastabiqul khairat, yo dadi wali kota, dadi gubernur, tidak ada masalah. Tetapi kalau tujuan dia adalah Allah, berarti dia seorang Brahma. Menurut ceritanya. Ulama ya boleh, ustadz ya boleh, korak ya boleh. Asalkan tujuannya itu lillah, berarti dia seorang Brahma. Menurut ceritanya. Sebelum satria harus menjelaskan sudra dulu. Sudra adalah bahkon presiden, bahkon ulama, bahkon ustadz, bahkon pedagang kaki 5, bahkon sopoai. Nek tujuanmu mek golek bati duit, itu berarti sudra. Jadi sudra Brahma tidak ditentukan oleh jabatannya apa, tapi ditentukan oleh ideologi pribadinya. Ngono ya Rek ya. Saiki ana tagak anggota DPR tujuannya duit. Ono tagak pejabat tujuannya duit. Ono tagak ulama tujuannya duit. Kan aja banter-banter. Terus rumah samu awakmu gak ngono ta. Awang kon sembayang donga ya kepengin sugih ngono lho. Ya. Ya. Musaiki sedekah tujuannya sugih ngono lho. Ya tagak. Bayar sakmene cek oleh kelipatan sakmono lah ngono. Jadi sudah tidak sama dengan yang dimaksudkan harfiahnya kata sedekah. Wala tamnun tastakthir ya. Kalau memberikan sesuatu itu memberi titik, tidak pakai koma, tidak pakai supaya, tidak pakai agar, tidak pakai mugo-mugo. Ngekei adalah ngekei titik. Kayak aku rene iki ya wis rene titik. Wis apa meneh liyane? Bendina ketua awakmu ya semen ikut tok. Pokoknya ndelok raimu seneng wis ngono ae lah. Nggih ta mboten? Wis iku tujuane ya mek iku.
bahwa Allah memberi bonus arek-arek menjadi lebih cerdas, arek-arek menjadi lebih tenang atine, uripe lebih temoto, manajemen hidupnya lebih akurat, determinasi karirnya menjadi lebih efektif, itu alhamdulillah. Tetapi tujuannya nomor siji adalah lillah, bahwa saya memelihara persaudaraan dengan anak-anakku semua supaya Allah senang melihat kita semua, kan gitu. Gitu ya. Itu jenenge Brahma. Jadi Anda semua datang ke sini ono sing ngongkon, nggih kene oleh duit, bayar dhewe, tuku bensin dhewe, gak dianjurkan siapa-siapa, berarti Anda adalah kaum Brahma. Oh. Carane menghibur wong melarat ngene ya. Jak seneng hati ini. Berarti Anda seorang Brahma. Saya tahu tidak ada orang yang utuh Brahma, tidak ada yang orang utuh Sudra. Kadang-kadang kita punya kecenderungan Brahma, kadang-kadang kita juga terpeleset untuk menjadi Sudra, betul enggak? Karena hidup itu dinamis, dia terus menerus, dia dialektis, dia tidak pernah berhenti, dia cair. Jadi mari kita tingkatkan kebrahmaan kita dan kita tekan sedemikian rupa kesudraan kita. Jadi itu bukan struktur sosial, itu urusannya sama pilihan ideologi dan akidah. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia abad 8 dan abad 11-12, karena yang membawa itu kaum Sudra, maka dia tidak laku di Indonesia. Kan gitu. Iki poin pertama nggih Bu nggih. Iki dalam rangka rektor iku cek seneng atine bener jenengku iku rek ngono ya. Dadi engko bengi karo bojone Mas Brahma lho Mas. Brahma ya sampean yo. Aku tadi rektor gak kepengin nyudra-nyudra, aku ini Brahma, ini demi Nusantara dan demi nasionalisme dan patriotisme, kan gitu. Itu namanya Brahma. Saya ulang, karena yang membawa adalah pedagang dari Gujarat, yang membawa berarti adalah orang-orang yang menomorsatukan materialisme, kapitalisme dan perolehan laba harta benda, yang pedoman hidupnya adalah panca indera, bukan nurani, bukan akal sehat. Kalau akal sehat kan di luar panca indera, kita kan cuma panca indera taunya, ya. Maka Islam tidak begitu laku di sini. Tapi ketika pada abad 14 yang membawa Islam ke sini adalah kaum Brahma, Maulana Malik Ibrahim, siapa menerek? Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, sampai Derajat, sampai Muria, sampai Gunung Jati, sampai Kanjeng Sunan Raden Syahid Kalijogo, ya toh? Mereka adalah kaum Brahma. Maka dalam waktu tidak sampai 3 tahun seluruh pulau Jawa 90% memeluk Islam. Munure sing kok keplok iku gak jelas, mulane oleh keplok ya ragu-ragu. Terus gak apa-apa wong jenenge sinau, ini kan madrasah Ramadan ya toh. Nah sekarang gini, sebelum kita mulai, biar Bu Rektor memberi pengantar sedikit, beber klosong kok awakmu sing kenduren. Nek ono jajane ya toh, nek gak ono ya wis dibayangkan gak masalah. Orang Indonesia tuh menang anune, menang tahayule wis menang. Wis jelas mangane tempe tapi mbayangno daging. Lah wis enak ya. Wis enak. Gak angel Pak, kari sampean nek buka iku nggawa sego saanane karo iwak mbok tahu tempe-tempe, tapi sampean nyidek-nyidek warung sate. Dadi karo mangan karo ala ambunan lah. Wis lumayan wis. Mulane sing gak iso umroh, gak iso lunga kaji aja minder gawe Ka'bah cilik-cilik di omahmu dhewe-dhewe. Ndelok kae nireng buntelen terus kayak ana watu ceten nireng diblangki terus aku mubeng-mubeng. Nek ana ustad muring-muring lho, kamu syirik itu. Syirik napa wong kula niki mek kepengin kok. Mek ngincipi. Lah mriku mboten duwe dhuwit. Mboten kok kula niki lunga kaji mboten. Kula niki mek ngincipi wong mboten jenenge wong. Ya kaya arek-arek iki lho, kate ana arek mahasiswi ayu kalah dhisik. Semarang ya diincipi teko kadoan. Ya ta? Diincipi, kletak-kletik.
nek arek liwat terus ngarang yo ini nih. Arek-arek. Oke, jadi ini saya selesaikan soal ini dulu, kemudian Bu Rektor, kemudian Pak Suko akan memoderatori semua, tapi sebelumnya Pak Suko nanti kita minta Kiai Kanjeng satu nomor lagi. Saiki aku takon, ini sekarang kita karena ini sekolahan, kurikulumnya nanti kita tentukan, tidak harus lengkap tapi pokoknya file kudu mlebu kabeh. Terus metodologinya juga kita tentukan, fakultas-fakultas dan jurusannya kita tentukan, dan yang terutama adalah mindset puasa Ramadan itu apa, itu harus kita pegang bersama-sama sebelum kita pulang. Kenapa Islam laris ketika yang membawa adalah Brahma? Karena pada waktu itu manusia Jawa, manusia Indonesia, manusia Nusantara itu memiliki kategorisasi nilai. Jadi yang paling diutamakan adalah Brahma, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang tanpa pamrih itu paling dhuwur. Jadi gampangannya wong mulya, wong apik. Mari ngono ana wong kuwasa, mari ngono ana wong sugih, mari ngono ana wong kuat, mari ngono ana wong pinter. Nah ini urut-urutannya berubah-ubah dalam masyarakat. Kalau sampai ingin melihat perkembangan zaman, didelok aja iki urut-urutannya. Waktu itu yang paling nomor satu orang mulia, orang baik, nomor dua orang pinter, nomor tiga orang kuat. Jadi pendekar silat lebih disegani daripada raja, ya. Maka Punokawan itu bukan pembantu, bukan badut. Punokawan adalah orang yang lebih arif dan lebih berilmu dibanding raja, dan dia tidak punya pamrih untuk menjadi pejabat, maka dia yang menjadi marja atau acuan utama raja-raja, maka dia disebut Punokawan. Nah aku saiki takon di masyarakat, bukan di pikiranmu loh ya. Sekarang Anda menjadi sosiolog, Anda melihat masyarakat. Di masyarakat kita sekarang yang paling utama itu apa? Yang paling dikejar orang dan dihormati orang? Sugih. Aku takon, wong sugih karo wong pinter luwih dihormati apa? Sugih. Iki berarti bahaya bagi masyarakat kita. Sugih mari ngono apa rek? Ini sore. Masa wong pinter dihormati ndek kene? Wong kuwasa, sugih kuwasa, mari ngono kuat. Masih gak pinter angger kuat, duwe laskar, wani sweeping nek Ramadan, ya toh? Pokoknya duwe kelompok-kelompok dan pasukan-pasukan, itu nomor 3. Jadi sekali lagi Pak, nomor sugih, kuwasa, kuat, kait pinter, iya, apa? Nah, perkara duwe isin gak duwe isin itu nanti di jurusan tertentu ya. Baru orang pinter, gitu kan? Makanya orang pinter sekarang tujuannya S2, S3 aja iso dadi staf menteri. Ya iso dadi penasehat gubernur lah ngono. Jadi dia mekate atau ngenyer kepada penguasa. Itu sekarang trennya orang-orang pinter dari kampus-kampus itu bertujuan piye aku didadekke staf ahli. Jadi dia ngenger kepada orang kuasa. Nah, Anda nanti kalau sudah menjadi orang pinter, syukur Anda menjadi Brahma beneran, Anda tidak ngenger kepada siapa-siapa kecuali ngenger kepada apa yang benar yang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat. No. Lah aku kebetulan gak termasuk 5 iki. Sugih gak, kuat gurung karuan, kuwasa mesti gak, api yo gak ketok. Apa meneh? Pinter yo gak diakoni. Pinter gak diakoni, tapi gak masalah. Wong aku gak njaluk pengakuan, aku gak diakoni tambah luwih enak. Gitu loh. Wong aku gak diakoni gupu kabeh nek wis foto bareng ngene iku. Ndane aku diakoni ya. Ndane lak entek-entekan ngono aku waktuku ya terus kapan olehku rabi ya ngono. Bojoku terbengkalai.
Masya Allah, mubadir kadang-kadang. Akhirnya itu kodoan tak bayang-bayang nois, WA naik, WA gambar sing ngono apa-apa ngono kan wis luweh jos dan yo tetep iso Allahu Akbar bareng lho. Oke, bismillah gitu ya. Nah, saya mohon Anda berpikir dinamis. Kon kate nerusno menomorsatukan soge. Tapi kalau gini, ini ada salah paham orang modern gini. Rumangsamu nek kon gak ndolek soge iku mesti gak sugih ngono. Rumangsamu nek kon tidak kapitalis terus kon mesti melarat. Salah kon. Kalau perhitungan pendek aja, kecil aja. Bisnis itu puncak nilainya apa? Kalau Anda berbisnis. Trust. Pertama produk barangnya. Misalnya aku nang Bu ojo Bu Brahma menengku Pak Suko. Mungkin ada contoh yang lain, Cak Nun. Dia sama mriki. Pak Suko sama mriki. Oke, aku kayak contoh didik. Siapa contoh lain itu? Pak Andi, oke. Misal gini, saya butuh upamane apa wis potlot, apa barang sing rada populer apa rek? HP, Sing kira-kira sudah diproduksi wong Indonesia. Wis panganan wis. Geduk, Ya cok nemen-nemen ojo gedhuk po rek, ya rada cukur titik ngono lho, ya rawon-rawon ta. Ya wis onde-onde wis. Asik. Onde-onde. Orang pertama beli itu onde-ondenya, didelok pokoknya barang ini enak tagak, didelok-delok tanda-tandane. Tapi nanti meningkat. Mari onde-onde produksi desa iki, Pak iki, Bu iki akhirnya kepilih tuh dalam beberapa bulan. Oh, sing enak sing iki. Jadi akhirnya wis gak kepingin delok barangnya meneh. Pokoknya sing gaenane Pak Andi. Itu namanya branding kan gitu kan. Jadi setelah produk di atasnya ada brand. Jadi yang dilihat tuh brandnya. Wis gak peduli pokoknya yang penting Pak Andi. mungkin bisa bahasa yang sederhana, branding, Cak. Branding itu apa? Pikiran Caca, studi branding di luar negeri. Branding itu apa itu? Soalnya tadi kan tanya ini Brahmana apa Sudra gitu kan. Yeah. Itu Sudra di atas semua Cadunnya. Ini tadi cerita Cadun, saya potong. Ini penonton yang terbanyak di Untak baru kali ini, dahsyatnya luar biasa ini. Terima kasih Bu Pramasari pesannya itu. Dan bukan penonton, Anda bukan penonton. Kalau ada acara bersama-sama Kiai Kanjeng, Anda bukan penonton, Anda adalah tuan rumah. Anda adalah subjek yang utama. Kami pelayan Anda, ini ya. Oke, enggak apa-apa kalau UNER memang agak kurang terpelajar soal-soal itu kan. Gini Cak Don, sebetulnya repot musuh Cak Don dia aja nih. Ya, enggak apa, 1-0 Cak Don, enggak apa-apa. Onde-onde Cak Don, onde-ondenya Pak Andi tadi, onde-ondenya Pak Andi. Pokoknya harus merek Andi. Tapi merek Andi ini yang banyak jadi agennya itu Pak Suko. Gitu kan? Setelah saya percaya kepada barang, kemudian saya percaya kepada merek, akhirnya saya percaya kepada distributornya, pedagangnya. Saya tidak peduli apa onde-onde Andi, apa onde-onde yang lain, yang penting beli ke Pak Suko. Nah, itu namanya trust. Nah, kalau Anda sudah sampai ke tingkat trust, menjadi apapun Anda, menjadi intelektual, menjadi akademisi, menjadi doktor, menjadi menteri, menjadi pedagang, kalau Anda sudah sampai ke tingkat trust, itu Anda tidak perlu berdagang lagi, Anda tidak perlu mengiklankan diri lagi, karena Anda sangat dipercaya oleh orang banyak, efeknya Anda terpaksa kaya. Menurut ya? Tapi terpaksa loh ini, efek loh ya, bukan tujuannya.
Tujuannya adalah bagaimana engkau dipercaya oleh orang lain, betul enggak? Di situ namanya iman. Kamu tidak bisa beriman kepada Allah, kamu tidak mengurus iman sesamamu. Kalau orang-orang tidak mempercayaimu, Allah pun tidak mempercayaimu. Jadi nomor satu bukan beriman kepada Allah, ini rada angel iki. Nomor satu hidup itu bukan beriman kepada Allah. Tapi bagaimana supaya Allah percaya sama kamu, ngono lho. Ya ora? Bener tak gak iki? Masuk akal tak gak? Wis liyane ngene. Kamu itu jangan sibuk minta ridho sama Allah. Gak efektif itu. Nggak akurat. Yang akurat itu yang penting kamu itu ridho terus sama Allah. Oleh apa ae ngalami apa ae kamu tetap ridho sama Allah, maka Allah pasti ridho sama kamu. Jadi kon seneng arek wet yo, tepuk tangan yo. Kon seneng arek wedok. Ojo gopoh I love you, I love you. Yang penting kamu itu berbuat baik terus sama dia, berbuat baik terus dan tidak pernah mengatakan cinta, tidak pernah ngomong iman, ridho, tapi kamu berbuat baik, care sama dia, memperhatikan dia. Kalau dia mengalami kesulitan, kamu ikut mengatasinya, kamu menawarkan saya antar ke rumah dan seterusnya. Pokoknya kamu berbuat baik sehingga kamu menjadi orang yang sangat dipercaya. Nanti kamu tidak usah melamar dia, dia yang menunggu kok nggak dilamar-lamar. Oh, lu ceritanya deh. Ini ya, oke, jelas ya. Jadi dagang yang benar adalah Anda menjadi manusia yang bisa dipercaya, kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan ayahanda Cak Nun dan Cak Fuad. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa. Singkat saja, karena saya ingin tahu. Pertanyaan ini akhir-akhir ini berseliweran di kepala saya dan penasaran sekali ingin tahu jawabannya. Pertanyaannya itu adalah keimanan kita itu otoritas kita atau otoritas Tuhan atau kolaborasi keduanya dan bagaimana kolaborasinya itu kalau misalnya kolaborasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai standar umum keimanan yang baik dan bagaimana mempertahankan keimanan itu. Ya, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Kembali ke Quran aja ya. Di surat Al-Hujurat, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Ini kan standarnya ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan kemudian dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya di jalan Allah. Ya, itu aja. Jadi untuk mengukur iman kita teguh, mantap, atau ada keraguan. Kalau masih ada keraguan ya berarti belum mencapai standar iman yang benar tadi. Ragu itu misalnya bagaimana? Bukan ragu Allah itu, kita yakin Allah itu ya Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kita ragu akan rahmat Allah, ragu akan rizki Allah yang ditentukan untuk kita, ragu akan ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, nah, itu juga ada keraguan seperti itu. Jadi pengertian tidak ragu itu bukan hanya soal ragu, benarkah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, benarkah Muhammad itu Rasulullah, bukan itu. Saya kira kita semua yakin itu. Tapi ya itu kelanjutannya tadi ya. Ragu bahwa Allah itu betul-betul pemberi rizki, ragu bahwa Allah itu betul-betul akan memberi jalan keluar kepada kita saat kita menghadapi kesulitan, ragu bahwa Allah itu sudah menetapkan rizki untuk kita ya, sehingga kita tidak perlu cari ya secara tidak benar. Nah, itu namanya iman yang tanpa ragu. Tapi itu harus diikuti dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad. Hidup itu adalah jihad. Ya. Jihadnya apa? Yang pertama dengan harta. Mengapa kok dengan harta dulu? Karena jihad harta itu tidak akan pernah habis kepentingannya.
Jadi tidak akan pernah kemudian ada masa di mana orang sudah tidak perlu lagi berjihad dengan harta. Karena sepanjang sejarah manusia juga ya memerlukan ini jihad dengan harta. Ya, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang yang kesusahan. Karena memang di dunia ini tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin keadilan, sehingga ada orang-orang yang termiskinkan. Ya, nah, misalnya maka jihad bi amwalikum ini nomor 1. Baru setelah itu jihad dengan diri sendiri. Ya, yang itu artinya sangat luas. Jihad dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Baru kalau memang diperlukan sak nyawane pisan. Nah, itu bi amfusikum itu nyawa, jihad dengan nyawa itu memang diperlukan tapi pada waktunya. Bukan berarti kemudian wah kewajiban jihad kok gak ono musuh ya, ndolek musuh nek ngono ya diperangi. Jadi menciptakan musuh untuk diperangi, bukan begitu, ya. Jadi jihad bi anfusikum itu sangat luas pengertiannya. Termasuk kalian kita semua datang ke sini ini juga jihad ini. Ya, ini jihad gitu. Nah, jadi itu salah satu saja kita ambil penjelasan Quran langsung mengenai standar keimanan. Di ayat yang lain ada itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Misalnya itu, dan masih bisa cari lagi dalam Al-Qur'an. Tapi saya kira itu aja yang paling pokok saya sampaikan. Terima kasih. Saya melanjutkan ini nanya ke Jafat, ada ayat lain Jafat yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kadar keimanan seseorang dengan ujian Allah. Kalau nggak salah ada, apakah engkau mengira engkau sudah beriman sedangkan engkau belum mendapat? Iya. Ya. Walanabluwanakum bisya'in minal khauf dan seterusnya. Jadi memang iman itu harus diuji, ya. Harus diberikan ujian. Rasul mengatakan bertambah kuat iman seseorang, bertambah besar ujiannya. Itu memang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah, dan di dalam Al-Quran juga bisa kita cari hubungan antara keimanan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit dan lain sebagainya, itu harus juga kita sikapi sebagai salah satu cara kita untuk naik kelas dalam keimanan kita, ya. Saya kira begitu tambahnya. Untuk anak saya ya, karena menganggap saya bapak yang tadi, saya merasa beruntung kan seharusnya kan kakek. Jadi begini Dek, karena saya sudah dipanggil Mbah ya. Jadi gini Dek, menurut saya ini saya nambahin aja. Yang dikatakan Jafat sudah merupakan tulang punggung dari pemahamannya, tapi saya nambahin cabang dahan-dahannya. Jadi gini, kalau Anda tidak punya pikiran dan pertanyaan seperti itu, maka hidup Anda belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati kan nggak bisa jawab. Satu ya, nggak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika yang seperti itu. Dialektika seperti itu, misalnya saya kasih contoh gini Dek. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, akan menjawabmu. Tapi itu nanti ada mekanisme begini. Kalau kita minta tiap hari, dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa, kan gitu kita. Itu juga Allah kan agak kecewa juga lah. Kamu itu minta kok nggak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa, kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan, kalau kamu minta-minta sama Allah mungkin jawab begini, kamu tuh kurang apa, saya kasih segala macam terus, masih minta-minta terus itu loh. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ini kamu nikmati aja. Tapi terus kamu tidak berdoa, terus Allah malah ngomong lain lagi. Sombong betul kamu tidak minta ke aku. Nah, yang benar yang mana? Minta apa tidak minta?
Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu supaya lebih matang. Puncak kematangannya kita belum pernah tahu, memang begitu hidup itu. Gitu loh, Dek. Dan mengukur iman sendiri ya tidak bisa. Yang bisa mengukur ya Allah nanti kan. Kita tidak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya, Dek ya. Menurut saya itu tambahan aja supaya Anda jangan terus mencari jawaban objektif. Kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif. Tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik, enggak. Cak Fuad tolong dijelaskan, Cak Fuad. Ini saya mumpung Cak Fuad di sini lah, ini kita habisin lah pokoknya. Ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis. Misalnya sekarang Cak Fuad kemarin menjelaskan waktu di Padang Bulan, kan selalu kita ini bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, gitu kan. Cak Fuad, saya kira Cak Fuad kemarin membedakan antara itu kan kalimatnya litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Mawaddah rahmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. Yang semoga itu sakinahnya. Iso apa ki diurut ae kaya ndoke petik iki. Menurut Cak Fuad, mawaddah itu adalah rasa untuk ingin menyatu dengan suamimu, dengan istrimu. Itu sudah pasti itu. Kamu mencintai kok. Itu jangan semoga. Nek kon jek semoga lah, kon rabi lah apa jek semoga iki cintane. Kan gitu. Jadi mawaddah sudah pasti, rahmah sudah pasti, tidak ada semoga. Yang semoga adalah sakinah. Nah, litaskunu ilaiha, jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus. Kadang sakinah, kadang gak. Awan sakinah, sore gak. Begini sakinah meneh, selesai sakinah gak meneh. Mari ngono pegel oleh gak sakinah meneh. Terus engko dek ayo sakinah kok dek. Wis suwe gak sakinah ya. Ya Pak, mohon maaf, ini epistemologinya Cak Fuad. Ini mulai hari ini sampai nih kalau kawin tolong jangan, menurut saya kalimatnya enggak gitu ya, biar dibikinin Cak Fuad kalimatnya, bukan semoga menjadi keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Yo salam menurut sahabatnya nyuwun sewu Cak Fuad. Ya apa? Ya itu saya hanya mengajak saja untuk berpikir ya, karena ayatnya itu litaskunu ilaiha, kan gitu ya. Untuk bisa sakinah itu waja'ala bainakumul mawaddata wa. Jadi Allah memang agar manusia bisa menuju kepada sakinah, maka Allah menciptakan mawaddah dan rahmah di dalam diri. Jadi itu memang Allah yang memberikan, sudah diberikan kepada Allah pada hati seorang manusia itu dengan pasangannya itu mawaddah wa rahmah. Nah, itulah yang menjadi bekal untuk menjadi membentuk keluarga sakinah. Tapi sekali lagi di situ saya ingin memberikan satu catatan bahwa di situ litaskunu ilaiha, gitu ya. Taskunu ila itu menurut pemahaman saya berarti ini proses yang terus menerus, gitu ya, menuju ke sakinah. Iya, menuju kan berarti yaitu tadi tidak pernah sampai bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang selama hidupnya nggak pernah bertengkar misalnya. Ya enggak begitu. Iya. Jadi ini proses sakinah itu terus menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawaddah wa rahmah. Itu harus dijaga. Kalau itu dijaga, insya Allah tercipta sakinah. Misalnya istriku dulu kok seperti cantik sekali, kok sekarang enggak, misalnya gitu ya. Ya kok seje saiki yo, kok tonggoku luwih ayu saiki misalnya gitu ya. Nah, ingat rahmah di sini. Rahmah itu apa? Senajan elek tapi bojoku. Kan gitu ya. Iki dhisik kayane akhlake apik, saiki kok malih koyo ngene. Senajan koyo ngene dia tetap bojoku, harus saya didik, harus dan begitu. Nah, itu untuk karena ada rahmah. Jadi mawaddah, rahmah itu harus bergandengan terus, ya. Nah, kalau itu dijadikan pegangan, maka sakinah akan terwujud. Ya, meskipun tengkar, setelah tengkar tapi eling mawaddah warahmah, akhirnya sakinah lagi, jadi itu dinamis. Itu yang pernah saya terangkan begitu di Padang Bulan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kita yang telah membaca Al-Quran sejak kanak-kanak dan menghatamkannya berkali-kali? Ayat manakah yang telah menggetarkan hati kita dan mengubah hidup kita? Dan kita umat Islam Indonesia yang tak henti-hentinya mengupacara Al-Quran dalam berbagai seremoni dan mengumandangkannya ke angkasa melalui kaset dan sound system masjid atau musola di seantero tanah air. Sudahkah intisari Al-Quran itu berkumandang dalam realita kehidupan kita? Inovasi atau tajdid yang merupakan ujung setiap tahap perjuangan ijtihad sebenarnya bukanlah benar-benar menemukan kebaruan atau menemukan adanya sesuatu yang semula tidak ada. Yang terjadi sebenarnya hanyalah ketekunan seseorang yang membuatnya sampai di suatu titik yang orang lain belum pernah sampai ke situ. Di dalam pengembaraan kreativitasnya, manusia menemukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang sebelumnya belum ada, manusia hanya menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Demikianlah saya dididik di Menturo, kemudian mobat mabit menjalani sesuatu yang pandangan umum menyebutnya kenakalan sejak di Gontor sampai diusir hingga di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang saya tidak pernah benar-benar lulus secara hakiki. Fade out, fade in dengan itu di Malioboro. Patang puluhan hingga bersama Kiai Kanjeng dan Ma'iyah sekarang di Kadipiro. Seluruh proses itu sekedar menemukan, bukan menciptakan. Seluruh genre musik Kiai Kanjeng, pola kreativitasnya, manajemen kelompoknya, sampai mozaik budaya silaturahminya. Hanyalah menemukan yang kebetulan orang lain belum pernah menemukannya. Ma'iyah juga bukan sesuatu yang baru, ia sekedar suatu ranah yang kebetulan belum pernah dirambah oleh siapapun sebelumnya sejak Kanjeng Nabi. Kemungkinan semacam itu bukan pula prestasi saya atau siapapun. Allah sudah menghamparkannya sejak awal mula penciptaan. Mbah Nun dan teman-teman hanyalah orang-orang yang tidak berani kepada Allah, tidak gagah perkasa melakukan hal-hal yang Allah tidak menyukainya. Karena takut akan disesatkan keluar wilayah hidayah. Ulaika alladzina istarawul dhalalah bil huda fama rabihat tajaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Kalau bisa, kita tidak akan pernah tidak waspada untuk selalu konsisten menempuh Asyiratul Mustaqim. Berdasarkan kecermatan akal dan kepekaan rasa, selalu demikian yang kita upayakan dalam menjalani kehidupan, silaturahmi, peran sosial, berkeluarga dan apapun saja dalam perjalanan peradaban umat manusia. Kalau bisa, semoga Allah memperkenankan posisi ini. Ulaika ala huda mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Terutama sesudah kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghadirkan diri di dalam suatu wajah peradaban yang mencerminkan seolah mereka tidak punya ketekunan untuk berijtihad membangun sejarahnya. Di antara mereka, umat Islam sebenarnya mengenal dan melakukan ijtihad, ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihasan, sadud zariyah, dan seterusnya.
tetapi tidak dalam spektrum menyeluruh kehidupan manusia, sehingga ditemukan karakter kebangsaannya hanya dilakukan dalam bidang-bidang yang eksklusif, misalnya wilayah fikih atau sedikit perekonomian. Itu pun tanpa komprehensi yang kafah dari keseluruh nilai Islam dan kompleksitas luas dari dimensi kehidupan manusia. Menjadi dirimu bukanlah pilihan dari keputusanmu, melainkan iradah dan amr Allah. Menjadi bangsa Indonesia bukanlah pilihan kita, melainkan kontinuitas dari kehendak penciptaan Tuhan atas manusia. Menjadi orang Jawa, Madura, Minang, atau Sasak bukan rekayasa kita sendiri, melainkan merupakan bagian dari hamparan sejarah penciptaan antropologi Tuhan di bumi. Dengan demikian, setia kepada karakter keindonesiaan, konsisten terhadap peradaban Jawa atau Sunda adalah alur yang berasal dari kemauan Tuhan atas makhluknya. Bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bangsa dan manusia. Tetapi kehidupan yang mereka tempuh membiarkan diri mereka diseret oleh arus besar dari luar negerinya, yang membuat mereka secara esensial dan substansial sebenarnya menjauh dari Pancasila dan prinsip-prinsip agama yang mereka peluk. Ulaika alladzina istarawul hayata dunya bil akhirah fala yuhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diiringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Kita juga tidak dididik oleh bapak-bapak bangsa kita untuk berpikir hulu hilir, mempertimbangkan sangkan dan paran, menyadari dan memijaksanai rentang langit bumi dan dunia akhirat. Dari era ke era pemerintahan negara kita yang dipengaruhkan kepada rakyatnya adalah proses penyempitan, proses pendangkalan dan pemendekan atau pencegahan. Anugerah ruang yang tak ada tepinya dan waktu yang tidak ada pangkal ujungnya. Kita persempit dan berpendek sedemikian rupa dan itu menjadi pedoman langkah kita sebagai bangsa, pemerintah maupun manusia. Semua tokoh dan ahli selalu mendakwahkan pengertian bahwa hidup manusia ini hanya sementara. Padahal kita hidup abadi, hidup dalam keterbatasan ruang dan kekekalan waktu. Di dalam keabadian itulah alamat kita, keabadian itulah tempat kita berkeluarga, menempuh karir, berjuang mencari penghidupan sepanjang usia, bermasyarakat dan bernegara. Dalam hampir semua hal kita meyakini bahwa kita hidup hanya sementara waktu belaka. Maka kita teguhkan untuk terus menjalani hidup dengan berpikir pendek, dangkal dan sempit, mempertimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa kita tidak dengan landasan keluasan, kedalaman dan keabadian. Presidennya hanya mikir bagaimana lulus sampai 5 tahun, kemudian bagaimana bisa 5 tahun lagi. Kemudian dari cekak ke cekak, tidak ada pemerintahan dan kepemimpinan Indonesia yang rentang pemikirannya 10 sampai 20 tahun ke depan, 30 sampai 50 tahun, apalagi 80 sampai 100 tahun ke depan. Alih-alih berpikir dari surga ke surga, berpikir keabadian karena tidak pernah berani meneguhkan di dalam hati dan perasaannya bahwa manusia itu oleh Tuhan dihidupkan selama keabadian. Kita di neraka akan kekal, di surga pun akan kekal. Bala man kasaba sayyi'atu wa ahatat bih hati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Niscaya demikianlah kebenarannya. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka.
mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita dididik menjadi bangsa yang hobi sekali kepada segala sesuatu yang instan, pendek, sementara, sempit, dangkal, dan sesat. Di Ma'iyah dikenal idiom 3C, cekak, ciut, cendak. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkumu bainan nasi bima ara'aka wala takul kha'inina hasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang karena orang-orang yang khianat. Kata litahkumu diterjemahkan menjadi mengadili, dan itu dibatasi pada adanya suatu perkara di antara manusia. Ayat tersebut menjadi ayat pengadilan hukum, bukan ayat universal untuk kreativitas peradaban manusia. Andaikan litahkumu dipahami sebagai memijaksanai, mungkin berlaku sangat lebih luas. Manusia memijaksanai awan hujan, memijaksanai tanah dan pohon, memijaksanai persaudaraan antara manusia, memijaksanai rahmatan lil alamin. Artinya manusia memijaksanai hubungannya dengan alam, binatang, cuaca, siang malam, dan semuanya. Pendek kata, kaum muslimin belum pernah memperhatikan pembangunan peradaban. Para ulama hanya mengilmui fikih dan hukum-hukum di antara manusia. Ulama seharusnya berarti penguasaan menyeluruh terhadap ilmu apapun yang dikandung oleh kehidupan manusia. Tetapi yang kita punya hanya ulama fikih yang lebih jelas. Kalau disebut fuqaha tidak dianggap lazim. Kalau daya sebut ulama pertanian, ulama kelautan, ulama silat, ulama perdagangan dan pasar, ulama hati dan perasaan, ulama botani dan zoologi. Dalam pemahaman saya, majelis ulama adalah kumpulan para ahli di berbagai bidang yang diperlakukan oleh umat manusia atau bangsa. Mungkin karena kita aslinya adalah penganut sekularisme, maka kita menganggap yang urusan agama hanya dirangkum oleh fikih, sedangkan urusan pasar, sungai, laut, dan lain sebagainya dianggap bukan urusan agama. Kalau pengajian selalu dikutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissal mika fatu wala tattabi'ul khutuwatil syaiton innahu lakum azuwwan mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi dalam praktik sehari-hari, eksplorasi pengetahuan, pencarian ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, favorit dan hobi kita semua adalah kesempitan dan penyempitan, sehingga sangat mudah lunak dan licin dalam mematuhi aura, gelombang, dan energi setan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.